السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. أما بعد. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah jaga segala nikmat sehat wal afiat di dalam diri kita, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang sakit di antara kita, khusus mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan yang sempurna. Allah mudahkan kita semua yang hadir di sini khususnya untuk mendapatkan rezeki yang banyak, halal, berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak keturunan kita anak-anak yang saleh dan salehah yang bermanfaat bagi agamanya, bagi nusa dan bangsanya. Allah mudahkan kita semua bisa melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah dan berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. 'Anil Hasan al-Basri rahimahullah, dari Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Laulal abdal, kata Imam Hasan Al-Basri, laulal abdal, kalau bukan karena wali-wali abdal. Jadi ada wali itu disebut di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi wali-walinya Allah itu wajib kita yakini keberadaannya. Ada tingkatannya tuh wali-walinya Allah. Yang paling tinggi namanya Aqtab, wali kutub. Ya, jadi wali-wali kutub itu seperti siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani, julukannya Qutbur Rabbani As-Samadani. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Awliya, sekaligus apa? Wali kutub. Itu yang paling tinggi, itu puncaknya. Ya, di zamannya beliau itu yang paling tinggi adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kewaliannya, pimpinannya yang megang adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, itu di luar Batang disebut Qutbil Aqtab. Ya, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, itu walinya wali. Ya, Qutbil Aqtab itu walinya wali. Ya, itu tingkat pertama tuh. Ya, selain itu di Gresik, ya, di Gresik ada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Husain As-Segaf. Itu beliau wali kutub paling lama memegang jabatan wali kutub, ya, setelah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib. Jadi Sahibur Ratib itu megang wali kutub lama masanya. Setelah beliau, setelah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang megang makom wali kutub adalah Al-Habib Abu Bakar, Gresik. Orang Gresik, orang Jawa Timur. Insyaallah banyak. Itu guru sekumpul, guru Kiai Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani, beliau memegang makom wali kutub. Ya, jadi banyak di bawahnya beliau ini banyak para aulia. Di bawahnya wali kutub ada wali autad namanya. Di bawahnya lagi ada an-nujaba. Di bawahnya lagi ada al-abdal. Wali-wali abdal itu model-model kita bisa dapat nih. Ada syaratnya di dalam kitab Jami' Karamatil Auliya, ya. Di dalam kitab Jami' Karamatil Auliya karyanya Syekh Yusuf An-Nabhani itu disebutin tuh, ya, ciri-ciri wali abdal.
Apa antara lain al-ju', biasa lapar. Ya. Wali abdal biasalah lapar. Ya, kalau laparnya kita udah sering kayaknya ya. Mukanya muka sering lapar semua. Ya, itu ciri pertama tuh. Cirinya wali abdal itu adalah al-ju'. Dia biasa lapar, jarang makan. Ya. Kalau beliau puasa, jarang makannya karena puasa. Kalau model begini jarang makan emang bokek. Ya. Yang kedua as-sahar. Ini cirinya di dalam kitab Jami' Karamatil Auliya, kebiasaannya dia itu melek malam. Melek malam, menghidupkan malam dengan ibadah, ya. Bukan main gaplek, ya, bukan main remi, bukan ngomong ngalor ngidul, nggak ada juntrungan, nggak ada. Itu wali abdal, itu cirinya yang kedua as-sahar. Beliau biasa menghidupkan malam. Malamnya doyan melek, ya, dia ibadah, dia zikir, dia lain sebagainya. Emang kalau ibadah enakan malam. Siang ngapain? Yang kerja, ya, yang dagang. Malam enak tuh buat ibadah. Yang buat silaturahmi, yang buat begini. Cuman harus satu frekuensi. Kalau kagak ribet juga. Malam ibadah, begadang, rutin wali abdal. Yang ketiga, cirinya kata Syekh Yusuf An-Nabhani, ciri wali abdal itu as-sumt. Mulutnya kagak ngomong kecuali yang bermanfaat. Kalau kita begadang tapi ngomongnya ngelantur, susah jadi wali itu. Ya, ngomongnya ngelantur, perut sih udah bener, sering lapar, sering begadang, tapi mulutnya ngelantur, ngomong apa gue, susah jadi wali abdal. Yang keempat, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, cirinya seorang wali abdal adalah uzlah. Demen tuh dari satu tempat ke tempat yang lain, dia berpindah. Datang ke sini. Itu wali abdal cirinya. Ya. Jadi kalau 4 ini ada di dalam diri kita, pertama biasa lapar. Kedua biasa begadang, menghidupkan malam. Ketiga mulutnya selalu keluar kalimat-kalimat yang hanya bermanfaat. Dan yang keempat senang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu berarti wali abdal. Ya. Tapi kalau tibang senang begadang, jarang makan, ya mulutnya jarang ngomong, kemudian sering pindah satu tempat ke tempat lain, tapi mancing pindahnya, terus bengong baik gitu dia, kagak ngomong nggak apa, bengong aja kerjaannya. Wah, dia lagi singit gitu, jangan-jangan ya, bukan wali abdal. Itu ciri wali abdal kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Ya, nah di sini disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, laulal abdal la khasafatil ardi wa ma fiha. Kalau bukan karena adanya wali abdal di tengah-tengah kita. Wali abdal itu selalu ada. Wali aqtab, wali nujaba, wali autad, dan wali abdal itu selalu ada. Di setiap zaman nggak pernah kurang itu. Ya, setiap yang satu meninggal, datang lagi yang satu. Satu meninggal langsung dilantik lagi yang lain. Itu selalu ada sampai hari kiamat. Ya. Nah, wali abdal ini kata Imam Hasan Al-Basri, laulal abdal la khasafatil ard wa ma fiha. Kalau bukan karena adanya wali abdal, maka bumi ini bakalan hancur dan semua yang ada di dalamnya pun ikut hancur. Jadi beliau-beliau itu yang ngapain? Yang bikin bumi ini menjadi aman, yang bikin bumi ini menjadi tenang. La khasafatil ard wa ma fiha adanya. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau bukan karena adanya wali abdal, maka bumi ini bakalan hancur, ya, semua yang ada di atasnya juga bakal ikut hancur. Wali abdal itu kata Nabi SAW, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-abdal arba'una rajulan. Setiap masa wali abdal itu jumlahnya 40. Ya, setiap masa kata Nabi SAW wali abdal jumlahnya 40. Beliau sebutkan isnani wa ishrun bisyam. Ya, 22 itu adanya di negeri Syam. Ya, wa thamniyata asyar bil Iraq. Dan sisanya itu yang 18 adanya di Irak. Ya. Kullama mata minhum wahidun abdallallahu makanahu. Kalau yang satu meninggal, Allah langsung gantiin dengan yang lainnya. Ya, itu.
Itu wali abdal. Di sini disebutkan ya, kata Nabi SAW, lan takhlul ardu an arba'ina rajulan mithla khalilur rahman. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bumi ini nggak bakalan sepi dari 40 orang laki-laki yang menjadi wali abdal. Ya, mudah-mudahan siapa tahu di antara kita ada yang jadi wali abdal nanti. Di sini juga disebutkan oleh Nabi SAW, salasun man kunna fihi fahuwa minal abdal. Ciri daripada wali abdal yang lain disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah ar-ridha bil qada. Dia nerimain semua yang sudah Allah tetapkan, kagak pernah protes. Jadi apapun yang Allah kasih sama dia, nggak pernah protes. Itu wali abdal. Di hatinya nggak pernah ngeluh atas apa yang Allah berikan sama dia. Pemberian Allah ke setiap orang pasti beda-beda. Ada yang kelihatannya bleek banget. Kelihatannya dia ini ya agak pantas dapat rezeki banyak. Yang pantas dapat rezeki banyak kan mestinya yang begini-begini nih ya. Insyaallah, yang mukanya muka-muka sorga. Ya. Tapi ternyata Allah memberikan rezeki kepada dia secara gampang. Banyak rezekinya. Dia kelihatannya nggak soleh, kelihatannya wah, pokoknya ngelantur orangnya. Tapi rezekinya gampang. Kalau wali abdal, meskipun ada orang yang beda rezekinya dengan kita, ada orang yang kedudukannya beda dengan kita, di hatinya kagak pernah sedikit pun ngeluh sama Allah. Kagak pernah protes sama Allah. Itu ciri wali abdal. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang roman-romannya, ciri yang 4 tadi sih ada. Ya sering lapar, sering begadang, sering diem baik di pojokan, ya. Kemudian sering pindah-pindah, ciri 4 udah ada. Tapi enggak ridho, sering protes sama Allah, bukan wali abdal. Ya, itu kata Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, wasabru an maharimillah. Yang kedua cirinya wali abdal itu sabar atas apa yang diharamkan sama Allah. Kagak boleh zina. Biar kata ada yang nawarin berkali-kali untuk berbuat zina, dia nggak mau. Ya, udah ditaruh di satu tempat biar berzina, dia nggak mau. Sabar terhadap apa? Maharimillah. Atau ada yang nawarin minum khamr dengan iming-iming ini dan itu, semuanya udah diharamkan sama Allah. Dia sabar menghadapi itu semua, ciri wali abdal. Ya. Yang ketiga, al-ghadab fi dzatillah. Dia marah kalau urusannya sama Allah doang. Ada orang yang merendahkan Allah, baru dia marah. Kalau kita kan marah kalau ada yang menghina kita, ada yang ngeledek kita, ada yang ngeremehin kita, marah. Tapi kalau ada yang meremehkan zatnya Allah, yang meremehkan kekuasaannya Allah, kita nggak pernah marah. Nah, wali abdal itu disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya cirinya adalah pertama ridho bil qada, ridho dengan segala macam ketetapannya Allah. Dan yang kedua as-sabru an maharimillah, sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah al-ghadab fi dzatillah. Dia hanya marah kalau Allah direndahkan. Kalau Allah diremehin, kalau Allah dihina, baru dia marah. Ya. Kalau kita segala macam hal yang bisa bikin kita marah, kita marah. Gitu ya. Berarti belum wali namanya. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau bukan karena adanya wali abdal, maka bumi ini bakalan hancur. Makanya beruntung kita, ya, mungkin ada di Indonesia banyak yang menjadi wali abdal, kagak tahu kita. Ya, la ya'riful wali illal wali katanya. Enggak ada yang tahu wali kecuali wali itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita enggak tahu kalau ada wali di tengah-tengah kita, berarti kita belum wali, gitu ya. Tapi kalau kita tahu, saya sih tahu ini romannya ada yang jadi wali di sini. Jadi wali ada di sini jadi wali. Cuman jalurnya bukan jalur yang tadi itu.
Jalurnya jalur yang lain. Ya. Jalur apa? Jalurnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu menjadi wali karena takut sama bini. Ah, itu banyak tuh di sini. Ya. Itu yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau bukan karena adanya wali abdal, niscaya bumi ini akan hancur. Walaulah salihun. Dan yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau bukan karena adanya orang-orang saleh. Apa maksudnya orang-orang saleh? Ayil qaimuna bima alaihim min huquqillah wa huquqil ibad. Kalau bukan adanya orang yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan berbuat baik kepada sesama. Jadi ada hablum minallah, hablum minan nas. Ada orang yang baik sama Allah, taat, rajin, tapi sama manusia jahat. Sama manusia sering ngerugiin orang, itu belum soleh namanya. Itu masih toleh. Ada juga orang sama manusia baik banget. Baik. Pokoknya nggak boleh ngeliat orang yang mukanya cemberut dikit, yang mukanya kusam dikit nggak boleh. Bawaan bagi duit aja bawaan. Ada nggak begitu orangnya? Dicari itu begitu. Ada sama orang baik banget, tapi sama Allah nggak pernah sholat, disuruh puasa kagak mau puasa, disuruh haji punya duit kagak mau haji. Ini belum soleh namanya. Ya. Nah, orang saleh itu dia menjalankan perintah Allah dan juga berbuat baik kepada sesama. Itu orang saleh. Laula salihun, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau bukan karena adanya orang saleh, lahalakat salihun, maka niscaya akan hancur, akan binasa orang-orang yang saleh. Siapa yang saleh? Al-fasiduna bi'ityanil ma'asi, yakni mereka yang selalu bermaksiat. Jadi kalau kita nih kerjaan kita banyak maksiatnya, ya itu kalau ternyata dengan kita banyak maksiat, tapi kok nggak dibikin hancur sama Allah, nggak dibikin banyak celaka. Kenapa sebabnya? Karena di antara kita masih ada orang yang ngejalanin perintah Allah dan juga banyak orang yang masih baik terhadap sesama. Paham ya? Ya lagi kalau di antara kita ngerasa saya banyak maksiat, kok masih dikasih jalan damai, jalan baik, jalan tenang dan sebagainya. Kenapa? Karena di antara kita masih banyak orang soleh. Kita nggak tahu cuman orangnya model kayak mana, ya bisa jadi karena memang dia rajin ibadah sama orang baik, ya akhirnya Allah redam semua murkanya Allah yang tadinya bakalan ditimpahin buat ahlul maksiat, gara-gara ada orang saleh akhirnya murkanya diberhentiin Allah. Udah jangan. Emang kenapa? Masih ada orang saleh. Makanya kita beruntung kalau sampai tinggal di satu tempat, di situ ada orang yang masih baik hubungannya kepada Allah dan juga baik hubungannya kepada sesama manusia. Seandainya di antara kita ditakdirkan sama Allah tinggal di satu tempat yang semuanya ahli maksiat, model kita nih romannya ikut dalam kemaksiatan ya. Bisa. Model kita nih kalau berada di satu tempat yang isinya kampung itu semuanya tukang maksiat, tukang narkoba, tukang zina, tukang begal, tukang ini, tukang itu dan sebagainya. Romannya ikut kita di dalamnya. Tapi kita beruntung sama Allah. Ya, bersyukur kita sama Allah. Kenapa? Masih ada di tengah-tengah kita orang yang soleh. Meskipun kitanya nih kagak baik, banyak maksiat, sering ngecewain orang, sholat kadang-kadang bolong, tapi masih ada orang soleh di tengah-tengah kita yang tadinya bakalan Allah tumplakin bala, akhirnya nggak jadi. Ya, makanya beruntung, ya banyak-banyak bersyukur
kalau kita ditakdirkan berada di kampung yang baik, kumpul dengan orang-orang baik, bersyukur. Karena di situ berarti Allah kagak pengen kita terkena bala dan musibah. Gitu ya. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama lasaran nasu kulluhum kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, ya, maka orang semuanya seperti hewan. Yang ngajarin halal sama haram siapa? Ulama. Yang ngajarin cara ibadah yang benar siapa? Ulama. Yang ngajarin suami sayang kepada anak dan istrinya, ulama. Yang ngajarin istri untuk bisa hormat kepada suaminya, ulama. Nggak langsung nabi. Kita nggak hidup sezaman dengan nabi. Kalau nggak ada ulama di tengah-tengah kita, maka kita nggak tahu halal haram. Kita nggak tahu cara ibadah yang benar. Kalau nggak ada ulama di tengah-tengah kita, orang, kata Imam Hasan Al-Basri, seperti hewan. Bisa ganti-ganti pasangan. Bahkan di salah satu negara ada, ya, itu kayak orang apa? Anak sama orang tua berhubungan badan bebas saja. Naudzubillah. Ya, ada itu di satu negeri, ya, anak bahkan itu menjadi tradisi. Menjadi tradisi. Coba lihat iseng-iseng di YouTube ya apa? Anak sama orang tua berhubungan biasa dianggap. Bahkan itu udah menjadi tren. Naudzubillah. Kita berada di tempat yang baik. Di sini banyak ulama, di kampung ini banyak orang-orang saleh. Akhirnya kita tahu, oh yang begitu haram. Bahkan diajarin kita, ya, dalam menggauli istri, ini yang halal nih. Nggak boleh dari dubur, nggak boleh. Itu ulama kita yang ngajarin. Kagak boleh. Kenapa? Memperlakukan istri seperti hewan, nggak boleh. Siapa yang ngajarin? Ulama. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, laulal ulama lasaran nasu kulluhum kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, maka manusia semuanya seperti hewan. Nauzubillah. Makanya jangan jauh dari ulama. Ini sekarang apa? Yang paling solusi yang paling baik di tengah-tengah kondisi alam yang model begini adalah dengan dekat kepada ulama. Seberat apapun masalah kita, kalau dekat sama ulama, insya Allah ada solusinya. Banyak masalah larinya ke dukun, nemuinnya di ujung gunung. Pulang bukan beres masalah, malah nambah masalah. Ya, itu penting. Makanya deket-deketlah sama ulama, biar kita enggak seperti hewan. Qala Abu Laits, dikatakan oleh Abu Laits As-Samarqandi, man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdir 'ala hifdzi syai'in min al-'ilmi, barang siapa yang duduk bersama orang alim, dia enggak mampu menghafal apa yang telah disampaikan dari ilmunya orang alim. Duduk doang nih. Duduk bersama orang alim, dia nggak inget apa yang udah disampaikan sama orang alim tadi. Nala sab'u karomatin, maka dia mendapatkan 7 kemuliaan. Duduk doang nih. Kalau kita kan habis duduk terus kita hafal, ya, kita ingat masih di rumah sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih ingat kita sama ilmu-ilmu, ya. Hah? Ya, kita masih ingat sama ilmu. Bagus. Ini ada orang yang duduk di majelis ilmu, dia nggak hafal sama sekali apa yang disampaikan, nggak ngerti sama sekali apa yang disampaikan, cuma duduk doang. Kata Imam Abu Laits As-Samarqandi, maka meskipun begitu dia dapat 7 kemuliaan. Masya Allah. Duduk doang tuh, nggak apa-apa sambil ngelengguk-ngelengguk, apalagi hujan mulu, nggak apa-apa. Ya, nggak hafal, nggak tahu kita apa isinya, dapat 7 kemuliaan, kata beliau. Ya, makanya mudah-mudahan kita istiqomah, ya, di tempat-tempat yang baik, duduk di majelis ilmu,
duduk di majelis zikir, biar Allah terus memberikan kemuliaan kepada kita. Ya. Kemudian selanjutnya kata Imam Hasan Al-Basri, walaula sultan, kalau bukan karena ada sultan. Apa itu sultan? Raja. Apa itu raja? Pemimpin. Makanya penting bagi kita untuk menghormati pemimpin, itu bagian daripada ajaran Islam. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para pemimpin kalian. Sultan, ya. Kalau tingkat kita rukun tetangga RT, taat kepada RT itu merupakan perintah. RW, kemudian lurah, kemudian camat, kemudian wali kota, gubernur, sampai presiden. Taat kepada mereka selama tidak ada unsur kemaksiatan, maka wajib hukumnya menaati sultan. Makanya nyari pemimpin, ini kan udah masuk masa pemimpin nih. Cari pemimpin yang emang bener bisa membawa kita jauh dari kemaksiatan. Dilihat makanya pemimpinnya, oh yang ini modelnya begini nih pemimpin. Roman-romannya kalau saya pilih pemimpin yang ini ntar bakalan begini. Kalau yang ini ntar bakalan begitu. Kalau yang ono ntar bakalan begono. Dilihat tuh, ya, dilihat, diperhatiin ilmunya kepemimpinan, dia nguasain apa kagak, dia termasuk orang yang pandai enggak memimpin sesuatu. Kalau kagak, tibang tenar doang, tibang keren doang, kagak usah dipilih. Ya, kenapa? Nanti ya yang bakalan ngerasain kagak enaknya kita. Makanya cari pemimpin yang apa? Yang bakalan bisa membawa kita dalam kondisi yang baik. Kalau sudah kepilih pemimpin, maka wajib bagi kita untuk taat kepada mereka. Laula sultan la halaka ba'duhum ba'du. Kalau bukan karena ada pemimpin, niscaya di antara kita pasti akan hancur. Orang kalau kagak ada pemimpin, masih ada pemimpin aja, kadang-kadang masih banyak gejolak. Bagaimana nggak ada pemimpin? Di jalan raya nih, kalau kagak ada rambu lalu lintas, orang banyak tabrakan apa kagak? Banyak tabrakan. Di jalan raya, kalau kagak ada polisi, orang nyebrang sembarangan. Karena ada polisi, diatur dan sebagainya, bisa tertib. Begitupun dalam urusan ya kenegaraan, kalau kagak ada pemimpin, maka negara ini bakalan hancur. Maka sekali lagi, pilih pemimpin yang kira-kira bisa nganterin negara kita ini jadi lebih baik. Ya, contohnya udah ada. Oh, yang kemarin ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Dilihat. Ya, yang mana nih? Ada 3 pasang calon. Lihat diri kita sendiri cocoknya yang mana. Ya, jangan pakai minta diarahin mulu. Ya, udah pada bewokan, udah pada kumisan, saben tahun ya giliran pemilu minta diarahin mulu. Saya ngikutin arahan si anu, nggak usah. Ya, udah lihat yang kira-kira menurut kita ini dia yang pantas, yang bagus kita pilih. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat kita. Ya. Kemudian walaulal humqa la kharabatid dunya. Kalau nggak ada orang yang akalnya pas-pasan, ini orang semuanya pinter, maka dunia bakalan hancur. Orang semuanya hebat, maka dunia bakalan hancur. Makanya ada yang pinter, ada yang separuh pinter, ada yang kagak pinter. Begitu kan di dunia. Ada yang hebat, ada yang separuh hebat, ada yang kagak hebat. Di dunia isinya begitu. Kalau semuanya hebat, nggak ada yang mau diatur. Semuanya mau ngatur. Karena ada yang model-model kayak kita begini, ya akhirnya ada yang ngatur, ada yang diatur. Kagak harus semuanya jadi pemimpin.
Ada yang jadi pemimpin, ada yang dipimpin. Ada yang ngajar, ada yang belajar. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Itu udah begitu dah. Ya. Makanya apa? Beruntung kita. Allah kagak sama ratain. Akal kita nih satu sama lain beda. Duduk nih sama-sama di masjid, sama-sama timbang dikasih air doang, duduk. Tapi keluar dari masjid belum tentu yang nempel di kepala kita sama. Kadarnya beda-beda tuh yang nempel. Ada yang nempelnya 90%. Ada yang nempelnya cuma 0,1%. Yang penting gua duduk sambil angop, selesai udah. Ya, itu kata Imam Hasan Al Basri, kalau enggak ada orang-orang yang beda akalnya, la kharabatid dunya, maka dunia ini bakalan hancur. Kemudian walau larrih la antani kulla syai' bisababil jif, ya. Kalau bukan karena ada angin, niscaya bau yang tidak sedap akan sampai di tengah-tengah kita. Artinya apa? Ya, ini sebetulnya peribahasa yang tinggi dari Imam Hasan Al Basri. Kalau ada sesuatu yang kagak baik di tengah-tengah kita, buru-buru kita bersihin. Jangan sampai yang kagak baik itu kita antepin. Ntar lama-lama menjamur kemana-mana. Angin itu tugasnya ngebersihin bau yang gak sedap. Makanya kalau di tengah-tengah kita ada bau yang gak sedap, ada lingkungan yang gak baik, buru-buru kita bersihin. Mudah-mudahan itu gak merembet kemana-mana. Itu pesan Imam Hasan Al Basri. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang sudah memasuki tahun politik, pemilu sudah mulai kampanye, jadi jangan sampai ada di antara kita yang gontok-gontokan, yang sampai pukul-pukulan, sampai kagak negor sama tetangga gara-gara calonnya beda. Nauzubillah, jangan sampai. Udah dari tahun ke tahun pemilu udah begitu modelnya. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah pilihin pemimpin yang terbaik buat negeri kita. Allah jadikan negara kita ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semua yang susah di antara kita mudah-mudahan diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, baik ekonominya, baik kehidupan dan sebagainya, usaha yang kerja. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan keberkahan dunia dan akhirat diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. هذا والعفو منكم. الله الموافق إلى أتمم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.